kamu harus disiplin. Ya. Disiplin memanage waktu, disiplin di dalam belajar. Karena disiplin itu kunci untuk keberhasilan. Saya seperti itu, Ibu. Jadi anak ini memang saya latih untuk mengatur, memanage waktu itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Sahabatmu yang saya hormati, alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi, tentu saja dengan Ibu Nurul kembali. Mudah-mudahan kondisi kita senantiasa sehat walafiat. Itu semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mensyukurinya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi kita akhir zaman, Muhammad Rasulullah SAW. Sahabatmu yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu lagi kali ini, dan saya punya tamu yang sangat istimewa ya. Alhamdulillah saya bisa menghadirkan beliau ya, dan malam ini kita akan banyak belajar berbagai hal dengan beliau. Kita langsung sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu Ustadzah Nurjana Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini beliaunya adalah Ketua LKSA Panti Asuhan Putri Aisyah yang ada di Sumbersari. Alhamdulillah Ibu. Ini berarti panjenengan sudah banyak berkecimpung di dunia asuh mengasuh gitu ya, panti asuhan kan di sini ya, membantu sesama yang sangat-sangat membutuhkan. Nah, Insya Allah begitu Ibu. Namanya memang panti asuhan Putri Aisyah. Putri Aisyah gitu ya. Panti Asuhan Putri Aisyah. Sumbersari. Di Sumbersari. Berarti Sumbersari ini punya 2 panti asuhan. Iya, Ibu, betul. Kan sudah punya yang putra yang itu. Putra itu Budi panti Mulia. asuhan Ya. Budi Mulia, Ya. punya Muhammadiyah. Kemudian Dan Aisyah punya yang panti asuhan Putri Aisyah. Aisyah, alhamdulillah. Kok punya tekad yang kuat mendirikan panti ini Sumbersari ya, satu cabang ini, pada sudah punya Budi Mulia. Apa yang mendasarinya itu? Alhamdulillah Ibu, waktu itu memang banyak orang tua santri yang menanyakan, kok panti asuhan yang putra ya, yang putri kok nggak ada ya. Oh gitu. Pada begitu akhirnya ada satu bapak yang sekarang sudah almarhum itu mewakafkan tanahnya dipergunakan untuk panti asuhan Putri Aisyah. Jadi itu tanah wakaf. Itu tanah wakaf itu. Alhamdulillah barakallah, mudah-mudahan jadi jariah beliau. Masya Allah, saya juga baru kali ini tahu kalau itu tanah wakaf. Iya. Beliaunya sudah wafat sekarang. Waktu itu tanah kosong atau sudah ada? Waktu itu tanah kosong. Tanah kosong memang ya. Kebetulan. Pekarangan begitu ya. Ya, pekarangan kosong. Aset sebenarnya itu kalau orang sekarang kan untuk invest gitu ya. Betul-betul ini almarhum investasi untuk akhirat. Ya, insya Allah begitu. Beliaunya kepengen mendirikan, dipergunakan untuk panti asuhan putri, begitu. Nah, kebetulan waktu itu Ibu, saya kebetulan menjabat pimpinan cabang Aisyah Sumbersari. Sebelumnya ya, Ibu juga menjadi ketua PCA Sumbersari. Alhamdulillah. Dengan sekretaris waktu itu Ibu Wiwit. Iya. Ibu Wiwit. Alhamdulillah. Ibu Wiwit itu dengan saya
dipanggil sama beliau itu, saya mau mewakafkan tanah ini yang nanti bisa dipergunakan untuk panti asuhan. Beliau begitu. Akhirnya alhamdulillah saya sangat senang sekali. Berarti gayung bersambut. Ada keinginan, ada yang memberi wakaf. Allah semua ini yang memberi yang insya Allah yang memberi kemudahan. Dan alhamdulillah kebetulan ini sudah menjadi milik Muhammadiyah karena sertifikat pun sudah atas nama Persyarikatan Muhammadiyah itu ya. Jadi semua jadi miliknya PP gitu. Hasilnya kalau di Muhammadiyah kan begitu, tidak ada pribadi-pribadi, semua menjadi miliknya Muhammadiyah. Begitu Ibu. Alhamdulillah. Jadi adanya ini mulai kapan? Adanya Panti Asuhan Putri ini berdirinya bulan Juli 2010 Ibu. Ya, jadi 2010. sudah jalan 11 tahun ya. Juli sudah 11 tahun. Luar biasa. Ini suka dukanya ngomong anak. Kemudian penjenengan tapi posisi sudah bukan ketua PCA lagi ya kalau sekarang ketua Panti Asuhan ini. Alhamdulillah. Jadi beralih menjadi ketua. Jadi tidak ada pernah pensiunnya ini ya. Ada saja kami yang Aisyah itu gawe-gawean gitu ya. Pimpinan cabang sampai 11 tahun ya waktu itu alhamdulillah. 2000 sampai 2011 waktu itu Terus Panti Asuhan ini santrinya itu dari mana saja? Apa khusus dari warga Jember? Bukan Ibu, alhamdulillah kami mempunyai 20 anak santri putri ya, itu yang di dalam, yang di luar ada 6 santri yang di luar dan masih kecil jadi menjadi asuhan orang tuanya masih. Kok masih ada yang di dalam di luar itu bagaimana? Begini Ibu, memang kita ada batasan usia. Kalau harus masuk sebetulnya di situ tidak Ibu, tapi waktu itu setelah kita akreditasi itu memang kalau bisa punya asuhan yang di dalam dari dinas sosial itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Oh begitu. Memang arahannya seperti itu. Berarti pernah akreditasi sudah ini Panti Asuhan ya? Alhamdulillah. Kami sudah 2 kali akreditasi. Yang waktu itu 3 tahun yang lalu itu kami mendapat nilai B. Yang barusan ini kemarin saya terima itu bulan Februari. Itu hasilnya alhamdulillah 2 kali akreditasi. Jadi Panti Asuhan juga ada akreditasi seperti sekolah Ibu, Saya kiranya sekolah saja, ternyata Panti Asuhan ada Ibu. Akreditasi juga. Terus apa penilaiannya itu ya? Kebetulan, ada akreditasi. Ya kemarin yang akreditasi barusan ini yang terakhir itu penilaiannya mengenai profil panti, mengenai SK Kemenkumham layak ada ndak ini layaknya terus ada MPWP Muhammadiyah, ada data anak asuh. Jadi memang lengkap, bukan kayak abal-abal asal bukan kita nggak asal-asal memang ini kita itu resmi sesuai yang ditentukan apa yang kita laporkan dan apa yang hasil fisiknya itu harus sama. Alhamdulillah kalau kami nggak merasa keberatan karena yang tahun kemarin sudah mendapat nilai B. Itu kebetulan kita pun juga ngisi-ngisi borang bukti fisik dan bukti yang dikirim itu yang waktu itu masih semuanya didatangi. Jadi sama dengan sekolahan ya, ngisi borang segala gitu ya. Karena kemarin itu kondisinya COVID Ibu, akhirnya asesor mendadak Ibu itu. Asesornya yang datang dari Jakarta itu mendadak. Jadi seperti apa ya, kayak sidak begitu ya. Bener enggak ini Panti Asuhan mengelolanya gitu ya. Begitu datang Ibu pengasuh itu kebetulan pengurusnya kan Bu Siti Munawaroh. Ada pengasuh. Salah satu syaratnya juga harus ada pengasuh. Itu Bu ada asesor datang. Loh, mau ngapain? Saya gitu. Kita kan nggak mengajukan. Ini katanya harus akreditasi. Saya langsung buru-buru Ibu. Ternyata
memang karena ibu sudah terdaftar di pusat, di kementerian gitu sana, sehingga dengan mendadak ibu harus siap. Alhamdulillah saya ditanya macam-macam, mengenai anaknya dipulangkan apa enggak. Saya enggak pernah memulangkan anak selama pandemi, Pak. Gitu karena nanti resiko kalau kalau takutnya terkontaminasi di jalan virus ini ya. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi ya banyak pertanyaan, akhirnya ya mudah-mudahan nanti hasilnya bagus, ternyata dapat nilai. Alhamdulillah. Jadi ya itu berkat kerjasama kami selaku pengurus dan ibu-ibu yang lain. Itu kerjasamanya ya. Tadi di panti asuhan ada berapa anak dari mana saja ya? 20 itu kemarin 20 itu ada yang dari Jawa Tengah, dari Klaten ada, dari jauh jauh dari. Tapi Jember juga ada. Ada dari sebelum Malang. Dikirim tabu kayak gitu itu dikirim itu, dari mana utusan atau bagaimana? Itu kebetulan ada saudaranya yang di sini terus cerita, saya punya saudara di sana begini. Memang kan kami menampung itu bukan hanya anak yatim, tapi anak yatim, anak piatu, anak yang yatim piatu dari Pandaan itu yatim piatu Ibu. Jadi ada yang duafa. Memang kami kepingin mengentaskan anak-anak itu agar anak-anak itu nanti di dalam masa depannya bisa mandiri, agamanya juga bagus. Itu harapannya seperti itu. Harapan dari Muhammadiyah maupun Aisyah. Yang ada sekarang ini usianya berapa saja yang ada di dalam panti asuhan ini? Yang ada di dalam panti asuhan itu usianya yang termuda SMP kelas 1 SMP kelas 1 ya. Yang terbesar kelas 2 SMA dan kelas 3. Yang kelas 3. Ada yang kelas 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berarti SMP dan SMA usia itu yang ada di dalam panti. Yang di luar panti tadi yang di luar panti kebetulan masih anak-anak. Ada yang masih kelas 2 SD, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4, ada yang kelas 6 gitu ya. Terus kalau di dalam Bu fasilitasnya sampai akreditasi dapat itu kan ya lumayan kan dinilai juga itu ya. Iya. Kita fasilitas yang ada itu Ibu mengenai tempat tidur pun kami tidak membuat anak itu tidurnya tidak nyaman. Kasihan tidak nyaman, tetapi alhamdulillah di bed itu satu-satu, tidak ada yang tingkat itu enggak, tidak karena susun, karena bisa ada naik turun enak di bawah gampang jadi gitu bednya satu-satu. Terus anak-anak untuk fasilitas apapun kami cukupi anak-anak ini kebutuhan sehari-hari dicukupi. Dan anak-anak itu pun kami beri uang saku Ibu. Ada uang saku. Terus biaya sekolahnya itu? Biaya sekolah semuanya ditanggung oleh panti asuhan, oleh Aisyah. Tanpa kita memungut sepeser pun dari orang tua. Mulai anak masuk sampai nanti anak keluar. Semua disiapkan oleh panti asuhan semuanya. Dan anak ini minimal Ibu kalau memang dia nggak mampu biasanya sampai SMA saja. Tetapi dia sudah bilang, Bu saya mau ke SMK saja karena nanti mampu maksudnya itu mikir gitu ya pikirannya itu untuk belajar lagi kan enggak sembarangan toh ya mikir ya maksudnya begitu ya. Jadi kalau mamanya dia nggak mampu sanggup untuk mikir kuliah kan berat sampai SMA saja. Kalau begitu saya arahkan dia ke SMK biar nanti dia biasanya yang diantarkan ke SMK Muhammadiyah Jember itu. Kebetulan alhamdulillah Ibu kami kan sudah punya sekolah sendiri dari SMP, SD di Muhammadiyah. Semuanya punyanya Muhammadiyah. Taruh di Muhammadiyah. Jadi saya taruh di Muhammadiyah semuanya. Agar nyambung lah agar nyambung, berkesinambungan pelajaran agama dan umumnya itu ada semuanya. Kalau di Muhammadiyah kan sudah lengkap itu nyambung nanti. Di panti asuhan juga ada kegiatan pembelajaran lagi. Tiap hari ada Ibu. Jadi
kegiatan anak itu setelah pulang sekolah kan sore Bu, itu anak-anak biasanya setelah mempunyai tugas masing-masing, siapa yang mau masak, siapa yang bersih-bersih. Dibuat. Jadi dilatih kemandirian anak-anak ini. Jadi bukan itu, masak sudah tinggal makan, tapi anak-anak dibuat piket gitu. Saya begini Bu, itu? Apapun juga walaupun kamu anak perempuan, setinggi-tingginya kamu sekolah, tapi kamu harus tahu rumah tangga, harus tahu dapur, saya begitu. Sehingga ya memang begitu ya perempuan. Jadi anak itu membiasakan. Jadi di panti asuhan ini ada pembiasaan pekerjaan rumah tangga. Yang pekerjaan rumah tangga rutin, sehingga anak-anak itu setelah dilepas dari panti selesai, insya Allah dia nanti siap di masyarakat. Ya, begitu tujuannya kami seperti itu. Jadi dia bisa masak ya, berbagai masakan itu ya, menunya itu yang menunya yang dia yang buat, tetapi pengurus itu yang mengarahkan. Ya seperti itu. Kita dampingi juga. Ini kan suka duka, anak-anak kan ada yang manut tidak manut. Bagaimana nih ya disiplin ini? Ada tata tertibnya kan di sana. Ada Ibu, tata tertib ya. Memang anak itu sebelum masuk mesti kami tanya dulu. Kamu masuk ke sini ini sudah punya niat apa belum? Sudah Ibu, mau apa niatnya? Itu ditanya dulu. Kalau niat satu kayak gitu, harus punya niat aku mau sekolah. Seperti itu Ibu. Harus ditingkatkan. Aku mau sekolah. Ilmunya ini. Karena ilmu. Saya tanya di sini itu tidak enteng kayak gitu. Berat. Kamu harus sholat minimal 5 kali sehari. Sholat wajib harus. Sholat wajib itu harus tidak boleh tinggalkan, kan minimal 5 kali sehari. Malam saya latih untuk sholat tahajud. Jadi dibiasakan juga sholat tahajud. Terus nanti belajar puasa Senin dan Kamis. Sunatnya dibiasakan juga Senin dan Kamis. Itu seperti itu. Kalau belum kuat tuh Senin Kamis ya Senin dulu namanya belajar nanti akhirnya terbiasa. Tapi kalau bareng-bareng rame-rame kan rame juga dan seneng, akhirnya sudah kebiasaan seperti itu Bu. Yang keduanya kamu harus disiplin. Disiplin memanage waktu. Disiplin di dalam belajar, karena disiplin itu kunci untuk keberhasilan. Saya seperti itu Ibu. Jadi anak ini memang saya latih untuk mengatur, memanage waktu itu bagaimana. Kalau suatu acara satu sudah nggak mundur, mesti acara kedua akan mundur terus. Padahal kamu punya acara yang lain, kan akhirnya terbengkalai. Demikian juga dengan sekolah. Sekolah kalau kamu enak-enak, santai-santai, ya tidak akan berhasil seperti teman-teman yang lain. Jadi kamu di sini tuh harus kompetisi dengan teman-temanmu yang lain. Kalau nggak bisa tanya yang mbaknya, itu seperti itu. Jadi anak-anak saya biasakan seperti itu, harus disiplin di dalamnya. Karena saya juga begini, anak-anak di dalam Muhammadiyah maupun Aisyah itu kan gerakan organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Namanya bergerak. Pergerakan itu kan bergerak. Kamu enggak bisa diam. Jadi kamu harus bergerak, harus rajin belajar. Jadi di sini kamu itu harus pinter-pinternya, kamu harus jangan malas untuk belajar, untuk membaca. Sehingga membaca ini kuncinya untuk membuka kitab-kitab yang lain, pengetahuan yang lain, sehingga kamu nanti bisa ada perubahan. Karena dengan belajar membaca itu membuka kunci-kunci pelajaran yang lain kan Ibu. Jadinya itu nanti kamu juga kalau bisa memanage akan insya Allah kalau kamu disiplin itu bisa. Jadi harus bergerak. Harus bergerak. Boleh diam saja. Jadi jangan istilahnya kamu katanya siapa? Katanya ibuku gitu ya. Enggak katanya ibuku. Dilihat mana sumbernya gitu ya. Jadi kalau begitu dia kan memang didik mencari sumbernya, jangan hanya katanya tapi kamu belajar. Itu membaca. Memang saya tanamkan seperti itu Bu Nurul. Yang ketiga jangan berbohong.
Jangan berbohong. Karena kalau kita sudah berbohong kan berarti tidak satu kali bohong ya nanti ada akibatnya kan yang ya. lainnya. Karena kan sekali bohong berbohong yang lain-lain lah kan berbohong terus. Jadi itulah kunci kalau kamu mau masuk di sini. Karena ibu ya memang saya dituntut untuk begitu Bu Nurul karena saya merasa amanah ini ya. Amanah. Saya dititipi anak orang, harus jadi ya berusaha semaksimal melebihi anak saya. Iya, betul. Iya, karena saya merasa ini saya dititipi amanah, saya harus mewujudkan anak ini ya, tapi saya ya memang nggak bekerja sendiri Bu Nurul karena saya ada pengurus yang lain, ada pengasuh di situ sehingga kami saling kerjasama. Yang standby full itu Ibu ada ya pengasuhnya itu ada ya? Itu Bu Siti Munawaroh full time full memang di situ tinggalnya memang di situ tinggalnya. Ya alhamdulillah Ibu dari mulai berdiri sampai sekarang itu kami sudah mempunyai anak-anak yang sudah lulus S1. Ya, alhamdulillah. Memang saya ke anak-anak begini, kalau kamu benar-benar kamu itu mampu, nanti akan kami kuliahkan minimal S1 minimal. Kuliah. Iya, kalau ini tadi mampu itu ya. Mampu itu ya. Siap untuk mikir karena tadi itu ya. Apa Ibu? Kalau sudah namanya kuliah, kalau bisa masuk harus bisa keluar. Jangan masuk terus di dalam umek enggak bisa keluar. Iya. Ditanya dulu kesiapan mental untuk menempuh apa yang menghadapi mata kuliah tugas-tugas itu. Kalau temanmu bisa, kenapa kamu tidak bisa? Jadi kamu harus bisa. Dari awal niat kuliah harus bisa masuk, juga harus bisa keluar. Seperti itu saya Ibu. Masa nggak lulus gitu. Jadi alhamdulillah kebetulan yang sudah S1 itu ada yang sekarang bekerja di DKT karena waktu itu kan kuliahnya di Poltek Ibu gitu bagian gizi sehingga sekarang ada yang sudah bekerja yang sudah lulus itu terus ada yang di STI Mandala itu juga wira swasta. Ada yang alhamdulillah yang dokter itu kebetulan putranya pengasuh sendiri itu sudah lulus dan sekarang ditempatkan di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Gombong yang kuliahnya di kedokteran Muhammadiyah kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Sekarang sudah lulus sekarang harus pengabdian. Alhamdulillah pengabdiannya ada 18 tahun nanti Ibu. Alhamdulillah. Tapi ya paling tidak kan seperti dapat pekerjaan 18 tahun minimal begitu ya. Alhamdulillah sudah direkrut juga dengan jadi rasanya ada hasilnya menjadikan anak. Terus yang ada lagi nih adiknya itu kebetulan sudah lulus itu kuliah di Universitas Negeri Jogja. Dia kan sastra Perancis. Oh gitu. Sekarang ngajari ada di panti asuhan karena kerja di Jember. Oh iya. Jadi bisa dimanfaatkan juga. Jadi di panti asuhan ini ada pelajaran malamnya? Ada Ibu, itu ada jadwalnya ada tarjamah gitu ya. Setiap hari ada Ibu. Jadi ada tarjamah, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Perancis. Keren berarti ya. Bukan hanya biasanya dulu kan umumnya bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ini karena ada bahasa Perancis, ada bahasa Jepang. Karena yang alumni tadi yang lulusan itu sekarang mengaji di situ, tetap ada di situ. Luar biasa ya, ada bahasa Prancis di sana. Mungkin yang lain ikut mau belajar bahasa Prancis bisa ke panti asuhan. Bisa. Untuk mau belajar tarjamah Al-Quran boleh bergabung ke sana. Ya khususnya ibu-ibu kan ya, karena panti asuhan Putri ya. Monggo nggih. Ada hafalan sahabatmu. Kalau mau belajar bahasa Inggris bisa di bahasa Prancis, bahasa Jepang. Monggo bisa di bahasa Jepang juga ya. Iya. Alhamdulillah. Terus kemarin katanya yang dari SMK Muhammadiyah sudah diterima Alhamdulillah barusan
mungkin muridnya Bu Nurul juga ya, itu SMK Muhammadiyah Jember. Alhamdulillah untuk tahun ini diterima di Universitas Negeri Trunojoyo Madura. Alhamdulillah kebetulan Ibu Nurul kami bersyukur sekali anak-anak yang kuliah ini bisa di negeri maupun di Universitas Muhammadiyah itu kena bidik misi semuanya. Alhamdulillah. Jadi Panti Asuhan enteng sudah kan. Ada yang di Udayana sekarang Bu itu tapi hampir selesai mungkin itu di arsitek malah di Udayana Bali. Itu dari SMK sesuai juga. dengan bidangnya anaknya minatnya kemana gitu ya. Alhamdulillah. Rasanya kan merem ya pengasuh itu kalau ada yang sukses ya bisa mengantarkan mereka menjadi yang bermakna di dalam hidupnya. Terus kadang ada semuanya bagus begini. Terus diuji ada yang agak begitu ya. Yang susah ditoto itu. Ada yang seperti itu kira-kira di panti ya. Memang biasanya kalau susah ditoto itu ya biasanya ngadep saya dulu. Kalau sudah katanya ngadep ibu ketua, mesti akan takut anak itu. Berarti salah besar. Memang saya gak kereng Ibu kalau anak-anak itu. Jadi anak-anak tahu kalau sudah harus ngadap ibu ketua berarti sudah salah benar, salah yang agak besar, berat. Kalau kami ada kesulitan, kebetulan kami ada psikolog juga Ibu. Ada psikolog membantu juga. Karena kita kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jember, jurusan psikologi, ada fakultas psikologi itu membantu juga. Itu membantu kebetulan jadi pengurus juga di situ sehingga bisa mengatasi anak-anak yang kesulitan apa Alhamdulillah berarti ini alhamdulillah komprehensif banyak ini yang membantu supaya anak-anak ini bisa ICA itu bisa terwujud apa yang menjadi keinginan cita-cita programnya gitu kan Al-Ma'un itu. Terus ini kan butuh biaya. Donatur ini dari mana Ibu? Alhamdulillah Ibu. Sekolah bayari semua tadi itu. Alhamdulillah donatur ini selain dari warga kita sendiri Muhammadiyah maupun Aisyah, dari luar pun juga banyak. Yang dari luar daerah pun juga ada. Misal ada sahabatmu Jember ini yang mau jadi donaturnya boleh juga nggak? Boleh juga monggo kalau sahabatmu Jember mau berpartisipasi untuk anak-anak ini yang membutuhkan kami membuka buka dengan tangan terbuka manfaat untuk keperluan yang sangat-sangat ini ya untuk menyisihkan sebagian rezekinya kami menerima jadi karena kami insya Allah kami amanah Ibu, insya Allah amanah karena ini sudah gemblengan kita di dalam organisasi nabung sesungguhnya kalau jadi donatur di Panti Asuhan sesungguhnya tabungan yang sebenar-benarnya tabungan untuk akhirat sehingga anak yang tadinya itu melas, bahasanya Jember kan melas, sekarang terangkat menjadi punya masa depan. Alhamdulillah. Jadi saya biasanya terima, saya kasihkan anak-anak kasihkan itu Ibu. Alhamdulillah. Itu seperti itu. Kalau keterampilan yang lain, tadi kan ada bahasa Arab, terjemah Al-Quran dan sebagainya. Kalau keterampilan alhamdulillah Ibu biasanya itu kami minta hari Ahad Ibu. Hari Ahad. Biasanya hari Ahad kedua ada pengajian di PDN sebelum COVID terus nanti Ahad keempat kan di Ahad Ceria Unmu nanti biasanya Ahad pertama itu anak-anak kerja bakti nanti Ahad ketiga dia minta Bu jalan-jalan ya Bu di kampus itu sambil senam-senam itu jadi dia nggak refreshing untuk refreshingnya terus untuk susu dulu itu
itu susu itu kebetulan Ibu, memang kami memproduksi susu, tetapi anak-anak ya tidak bisa kerja sendiri karena harus malam buatnya, sekolah kita kan yang diperlukan sekolahnya, sehingga kami untuk saat ini susu itu masih berhenti Bu, karena ya itu tenaga di sini itu kan banyak fokus kepada ada ya tadi pendidikan, terus cari itu pekerja itu yang sini kan gampang berhenti nanti tidak ada bisa rutin jadi yang tadi masak itu yang harus bisa, yang harus nyapu, kalau resik itu sudah mencuci baju Ibu. Semuanya kalau sendiri, mencuci itu sendiri Ibu, bajunya masing-masing. Tetapi kalau untuk tugas seperti menyapu, nyapu yang halaman luar, nyapu dalam, ngepel, seperti masak, yang belanja itu sudah kami bagi Bu. Kami bagi nanti setiap minggu, setiap akhir pekan itu kita rolling. Kita rolling siapa yang kemarin belanja nanti cuci piring itu seperti itu. Jadi anak itu udah biasa untuk belajar wifi dan sebagainya juga sudah disiapkan semua ada semuanya sekarang kan harus seperti itu Terus yang di luar tadi itu yang 6 itu bagaimana? Tetap di orang tuanya? Kalau yang karena masih anak-anak masih kecil, jadi kami juga berharap nanti kalau sudah lulus SD kami minta. Jadi kami hanya semampu kami, jadi kita kasih uang bantuan untuk sekolahnya dengan beras seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk semua bagaimana Al-Ma'un itu kita terapkan jadi memberi kasih sayang kepada yatim piatu, anak miskin, bukan hanya bulan tertentu tapi setiap hari. Bahkan menuntaskan pendidikannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kesempatan kali ini bisa ketemu dengan ibu yang sangat ulet gitu mudah-mudahan ini dicatat Allah, kita semua ini dicatat oleh Allah yang membantu fakir miskin, anak yatim ini sebagai amalan kita. Mudah-mudahan dapat amin. Saya kira itu Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sebentar ini baru kan tapi waktunya ditentukan begitunya. Ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Ada yang sesuatu yang mau dipesankan khusus? Saya hanya mengimbau kepada para donatur yang ingin menyalurkan sebagian hartanya atau infaknya kepada panti asuhan kami, insya Allah kami menerima dengan alhamdulillah. Dan bagi teman-teman kami seperjuangan, sepengurusan panti asuhan, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasama teman-teman sehingga kami semuanya bisa menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solehah, anak-anak yang betul-betul mandiri, bisa mengangkat dirinya sehingga nanti menjadi anak yang berguna, yang bermanfaat dengan apa yang dia punyai, ilmu yang telah didapat, baik ilmu akademis maupun ilmu agama. Itu harapan dari kami selaku Ketua Panti Asuhan. Terima kasih sekali Terima kasih, demikian sahabatmu. Mudah-mudahan inspirasi dari Ibu Ustadzah Siti Nurjanahani ini sebagai Ketua Panti Asuhan Putri Aisyah Sumbersari Jember bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.